Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya, teman-teman? Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Oh ya, hari ini saya mau sharing pengaturan budgeting saya bulan Juli ya. Kenapa saya bikin budgeting seperti ini? Biar kita bisa melihat kemana arus larinya pengeluaran atau pendapatan kita yang sudah masuk itu. Jangan sampai di akhir bulan itu terbuang sia-sia atau kita nggak tahu habisnya kemana aja. Padahal sebenarnya kita beli yang perlu-perlu semua, tapi kita beranggapan bahwa itu adalah kita menghabiskannya tidak terkontrol. Nah, dengan menerapkan budgeting seperti ini, kita lebih terkontrol lagi. Jangan sampai di luar yang kita anggarkan kita pakai. Oke, disimak video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf teman-teman, bukan bermaksud untuk pamer penghasilan, tapi kita hanya ingin belajar, sama-sama belajar bagaimana cara mengatur dan mengolah keuangan rumah tangga. Dan besar kecilnya pendapatan itu wajib kita syukuri. Ada juga yang pendapatannya besar, jika kita kelola dengan baik maka hasilnya juga tidak ada apa-apa, bahkan kurang di akhir bulannya. Jadi walaupun penghasilan kecil, jika kita bisa mengolahnya, insya Allah hasilnya juga akan cukup dan bahkan bisa menabung dengan cara kita mengolahnya sebaik dan sebijak mungkin. Untuk income kita sesuaikan dengan penghasilan masing-masing. Kita totalkan berapa jumlahnya dalam satu bulan ya. Seperti ini. Langkah berikutnya, kita catat pengeluaran tetap atau pengeluaran yang di luar anggaran kebutuhan keluarga, seperti arisan, cicilan, hutang, bayar kontrakan misalnya, dan lain sebagainya. Jadi kita catat pengeluaran tetap yang wajib kita, iuran yang wajib kita keluarkan berapa sebulannya. Ini saya punya cicilan yang tidak saya catat ya, itu akan saya bayar di kelebihan penghasilan toko karena juga tidak banyak, jadi saya hilangkan atau tidak saya tulis di sini. Selanjutnya, langkah ketiga, kita catat pengeluaran pokok kebutuhan keluarga. Nah, di sini ada apa aja, itu tergantung dari masing-masing keluarga butuhnya apa. Tapi pada umumnya, kebutuhan pokok itu seperti bensin, gas, listrik, pulsa, ada juga kebutuhan jajan, kebutuhan pokok makan seperti lauk pauk, kemudian kebutuhan untuk sedekah yang utama, karena kita penghasilan yang kita dapatkan itu bukan sepenuhnya 100% hak kita, tapi 2,5%-nya, minimal 2,5%-nya wajib kita keluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita atau orang-orang yang membutuhkan yang bisa kita salurkan di mana saja ya. Kemudian ada juga kebutuhan seperti cuci,
untuk peralatan mandi, perlengkapan mandi, dan lain sebagainya. Ini harus kita catat dan kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga, itu berbeda. Nah, di sini saya catat seluruh kebutuhan untuk berdua dengan suami dan tambahan ada juga anak, jajan anak di sini ya, kebutuhan lainnya. Seperti inilah kira-kira kebutuhan yang biasanya kami keluarkan untuk setiap bulannya. Di samping itu jangan lupa juga kita harus menyediakan dana darurat ya. Kalau sebelumnya kita punya tabungan, minimal kita punya budget sekitar 3-5 juta, itu sudah sangat membantu jika ada kebutuhan mendadak atau darurat di keluarga kita. Lebihnya rutin lagi kita sisihkan sekitar kalau saya di sini ada 100.000 saya keluarkan per bulannya, kayak simpan kalau tidak dibutuhkan atau tidak keluar maka akan kita postkan ke challenge ya. Di samping itu kita juga butuh dana kesehatan sosial, misalnya kita butuh mengunjungi saudara atau teman yang sakit atau lain sebagainya, kondangan misalnya ya. Pada undangan, refreshing juga penting karena di tengah rutinitas yang padat kita biasanya penat, di akhir minggu kita butuh refreshing atau paling tidak kita di rumah dengan rileks sambil ngemil, seperti itu sudah termasuk juga refreshing ya teman-teman. Nah, ini juga kebutuhan atau pengeluaran ini jangan jadi patokan setiap orang itu sama. Nah, ini kebutuhan yang kami butuhkan. Sedangkan untuk teman-teman terserah apa yang dianggap butuh, nanti ditulis aja. Jadi kita bisa menjangkanya, bisa kita lihat seberapa mampunya kita mengeluarkan budget tersebut. Nah, untuk langkah keempat ini ada mencatat target atau impian. Khusus ini jika ada penghasilan lebih atau sisa dari pengeluaran bulanan kita, itu bisa kita budgetkan, kita postkan ke langkah 4 ini ya, untuk target atau impian. Jika kita tidak punya kelebihan atau pengeluaran yang kita keluarkan cukup atau pas-pasan atau bahkan kurang, kita tidak bisa mewujudkan apa keinginan kita. Itu tidak akan bisa kita wujudkan atau sulit kita wujudkan karena kebutuhan kita saja masih kurang atau tidak kita kontrol, di luar kendali kita. Jadi alangkah baiknya jika kita punya keinginan, kita juga harus mengejarnya dengan cara mengatur keuangan kita. Walaupun pendapatan kita itu sedikit, tapi jika kita bisa mengatur dan mengolahnya, bisa jadi nanti akan ada sisa walaupun sedikit, rutin kita keluarkan untuk menabung demi untuk mewujudkan impian yang kita inginkan. Itu bisa terwujud walaupun waktunya tidak cepat. Nah, untuk penghasilannya yang besar, bisa saja mereka mewujudkan semua keinginan mereka dengan waktu yang secepat mungkin. Tapi jika tidak dikontrol juga, tidak diatur, maka penghasilan yang besar itu juga akan tidak tahu kemana arahnya. Hanya saja jika penghasilan besar, kebutuhan pokok lebih terjamin ya, maksudnya sudah cukup. Di luar itu mereka memenuhi kebutuhan tersiernya, keinginannya apa, jadi masih bisa mereka tutup dengan penghasilan besar. Nah, untuk kita yang penghasilannya pas-pasan atau kecil, itu harus sebisa mungkin kita mengaturnya. Jangan sampai kebutuhan pokok masih kurang sampai di akhir bulan, bahkan untuk makan pun masih di akhir bulan itu sangat-sangat mepet, apalagi untuk memenuhi keinginan itu sangat minim sekali kemungkinannya. Jadi saya
lebih suka untuk merencanakan apa keinginan saya dengan cara mengatur pengeluaran saya itu apa saja. Jadi apa yang saya inginkan walaupun sedikit demi sedikit saya menabungnya, insya Allah akan terwujud jika kita konsisten dan bijak dalam mengolah keuangan kita. Dan yang terakhir ada challenge di sini. Challenge ini seperti tantangan untuk kita untuk mewujudkan target jangka pendek, boleh jangka pendek yang ingin kita wujudkan dari hasil tantangan kita dalam mengolah keuangan keluarga. Misalnya kita bisa berhemat, lebih hemat dari yang telah kita anggarkan. Di langkah nomor 3 tadi ada pengeluaran pokok yang kita keluarkan dalam keluarga kita. Itu ada apa saja tadi kan, ada seperti snack, jajanan, ada rekreasi, refreshing, ada apa aja tadi yang masih bisa kita kerucutkan. Misalkan itu hasilnya masih ada sisa dari pengeluaran kita bisa masukkan ke dalam challenge. Ada challenge uang 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, dan 100.000 tadi. Di sini saya totalkan dulu berapa pengeluaran saya bulanannya dan dikurang dari pendapatan awal tadi ya. Apakah masih ada sisa? Nah, ada sisa ya. Di sisanya inilah yang saya gunakan untuk tabungan. Saya tabungannya di akhir ya, karena saya nggak tahu berapa sisa kebutuhan pokok saya tadi. Jadi kita itu yang awal kita lakukan dalam pendapatan pemasukan kita itu, kita harus mencukupi dulu kebutuhan pokok kita. Kemudian jika ada hutang, kita bayar dulu hutang atau cicilannya. Nah, baru kita bisa berinvestasi atau menabung angkanya ya. Jadi jangan kebalikan, kita nabung dulu, nggak tahu kita masih banyak kebutuhan pokok yang harus kita keluarkan dan masih ada cicilan atau utang yang harus kita bayar. Jadi tabungan itu hanya bonus bagi kita yang udah bisa mencukupi kebutuhan pokok dan juga sudah menyelesaikan atau mengangsurkan cicilan atau hutang. Nah, jika pada akhirnya di akhir bulan kita tidak bisa mengatur atau mengkontrol yang sudah kita pos-poskan tadi sesuai dengan budgetnya, maka kita akan kesulitan untuk menyisihkan menabung tadi ya. Jadi makanya kita harus disiplin dalam budgeting ini, harus cukup, kalau bisa lebih. Nah, lebih inilah bisa kita gunakan untuk mencapai impian kita di challenge dan target-target jangka panjang kita. Setelah ditotalkan pendapatan tadi, saya kurangkan dengan pengeluaran, maka masih menghasilkan sisa. Nah, sisa inilah saya pos-poskan lagi sesuai dengan apa target impian jangka panjang saya. Nah, dan jumlahnya juga tidak sama, tergantung besarnya pengeluaran itu atau besarnya target pencapaian atau keinginan saya untuk mewujudkannya seperti apa. Misalnya saya mau pendidikan anak itu lebih besar karena saya sudah memposkan untuk anak 1 juta per bulan. Jadi jumlahnya tidak harus sama setiap keinginan kita itu. Nah, untuk keinginan lain bisa hanya 100.000 saja, atau untuk pengembangan toko saya alokasikan 500.000 karena saya tidak tahu kapan bisa saya kembangkan usaha saya itu, karena hanya menabung sebesar 500.000 tadi ya. Kecuali kita punya rezeki lebih atau penghasilan toko kita melebihi dari rata-rata. Jadi kita bisa memposkan kembali, menambah pos pundi-pundi kita ke dana yang ingin kita cepat wujudkan.
Jika sudah kita bikin seperti ini, apa saja keinginan kita, kita tidak terpaku pada satu wadah. Kalau kita simpan dalam satu wadah, kita akan sulit mewujudkan keinginan-keinginan kita. Kita sulit untuk, misalnya kita mau refreshing, tapi kita sayang sama uang kita karena kita ngerasa nanti uang kita akan berkurang dari tabungan kita. Nah seperti itu, jadi kita lama-lama kita nggak pernah refreshing. Jadi kita kebutuhan, padahal itu adalah kebutuhan pokok kita untuk nge-refresh otak kita yang jenuh, otak kita yang sumpek, yang kadang stres. Jadi jika tidak kita alokasikan seperti itu, kita merasa uang kita itu banyak dan kita sayang untuk mengeluarkannya, untuk sedekah kita sayang, untuk misalnya keinginan berhaji umroh kita sayang mengeluarkannya, nanti keuangan tabungan kita berkurang. Jika kita mau menjenguk keluarga atau teman yang sakit, kita juga akan sungkan karena kita ngerasa kita tidak punya budget untuk ini itu dan banyak lagi yang keinginan atau kebutuhan kita yang ingin dikeluarkan, dan kita akan merasa sedikit banyaknya kita pusing untuk mengatur keuangan kita, dan akhirnya di akhir bulan tetap aja kita habis uang kita tanpa kita tahu kemana larinya. Liburan enggak, kita kunjungan ke rumah saudara enggak, berbagi enggak, kita hanya fokus pada misalnya hanya kebutuhan pokok, atau kita hanya fokus pada usaha kita, sedangkan kita punya kebutuhan lain seperti sosial. Kita juga kadang diberi Allah ujian sakit atau musibah yang membutuhkan dana darurat. Nah seperti itu ya, jadi kita sedikit banyak kita harus belajar bagaimana cara mengatur keuangan kita, walaupun sedikit. Jika kita bisa mengaturnya, nanti jika ada lebihnya kita tabung, kita investasikan, walaupun jangka panjang keinginan kita bertahap akan terwujud. Selain itu, kebutuhan kita juga akan terpenuhi jasmani dan rohani, dan hidup kita akan seimbang lahir dan batin, dunia akhirat kita capai. Karena hidup dunia ini hanya sementara, kita wajib menggunakan sebaik mungkin kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di keluarga masing-masing. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.